Cek, cek, cek. Halo, 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 selamat malam teman-teman. malam semuanya. Masuk ya. Udah jam 7 Kak, langsung dimulai aja atau gimana? Boleh, boleh. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Biar nggak kemalaman juga. Terus yang lain nanti biar pada nyusul juga di tengah-tengah materi nggak apa-apa. Biar nanti kekurangan materinya biar dilihat di YouTube. Oke, aku buka ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang kembali ya teman-teman di kelas copywriting dan juga content writing yang diadakan oleh komunitas pejuang digital. Nggak kerasa nih teman-teman kita udah masuk ke 3 kali pertemuan hari ini. Dan masih ada satu kali lagi yaitu kelas content writing yang kedua gitu. Jadi teman-teman harus tetap semangat, harus tetap excited untuk apa namanya menerima materi, menyerap materi yang nanti bakal aku sampaikan gitu. Pasti, wah Kak Rifa semangat banget ya. Gitu. Teman-teman udah pada makan malam belum nih? Atau ada yang lagi diet gitu? Udah gitu. Biasanya ciwi-ciwi nggak sih yang lagi diet gitu, yang takut gendut ya? Banyak yang banyak udah. Nah, aku ya dulu ya. Sambil makan Kak, boleh banget teman-teman. Sambil makan, sambil minum, sambil ngemil boleh banget. Yang penting jangan sambil tidur ya, karena ilmunya nggak bakal sampai kalau sambil tidur gitu. Oke, sebelum aku masuk ke materinya, ini tadi kayaknya juga ada Kak Rifa ya. Masak dulu Kak. Masak apa biasanya? Masak mie pasti ya, malam-malam ini. Malam-malam gini. Apalagi hujan-hujan. Di tempat kalian hujan nggak sih? Di tempat aku hujan deras dari tadi. Tadi sempat gerimis Kak, hujan Kak, deras. Iya. Deres. Aku juga sebenarnya takut tadi mati listrik karena biasanya di sini di tempat aku kalau hujan mati listrik. Oke, oke kita lanjutin aja ya teman-teman. Sebelum aku masuk ke materinya, kemarin itu kan Kak Rifa nanya ya di grup ya. Kak Rifa tanya kalau writing enggak sih? Soalnya content writing itu ada freelance-nya dan dibayarnya itu per kata gitu ya. Untuk copywriting sendiri teman-teman, itu sebenarnya ada freelance-nya. Cuma dari beberapa website freelance yang aku tahu itu emang sedikit banget teman-teman yang emang khusus buka freelance si copywriting itu. Nggak sebanyak si content writing. Kalau content writing itu freelance-nya banyak banget teman-teman. Tapi dengan teman-teman belajar skill copywriting ini dibutuhin banget sama banyak bidang teman-teman. Kayak misalnya content writing itu perlu banget skill dasar si copywriting. Terus kemudian SEO itu juga perlu banget. Terus kemudian content creator, terus kemudian sosial media spesialis itu juga perlu. Jadi teman-teman perlu banget nih belajar skill dasarnya copywriting. Apalagi buat teman-teman yang udah beneran mantep ya terjun ke dunia kreatif. Jadi kan harus bener-bener belajar nih tentang copywriting gitu. Tapi kalau Kak Rifa kemarin tanya ada nggak freelance-nya, itu pasti ada teman. Bisa teman-teman cari di LinkedIn, kemudian bisa teman-teman cari di website-website freelance kayak project.co.id, kemudian Upwork, terus coba teman-teman cari juga di Greens, itu biasanya ada di situ. Atau teman-teman ada nih yang pernah freelance copywriting, atau ada yang lagi freelance nggak nih copywriting gitu. Bisa saling sharing kita sebelum masuk ke materinya. Kayaknya belum ada ya teman-teman. Mungkin next kita bakal sharing-sharing tentang freelance itu. Oke, next kita lanjut ke laptop.
kemarin di minggu terakhir kita belajar, kita udah bahas materi tentang copywriting dasar-dasarnya, kemudian pengenalan copywriting di landing page, terus kemudian SEO copywriting, terus yang terakhir teman-teman juga belajar tentang formula copywriting. Nah, teman-teman juga kemarin udah banyak yang ngerjain case study-nya ya. Waktu teman-teman ngerjain case study tentang copywriting, tentang formulanya kemarin, ada yang ada kendalanya nggak nih? Waktu ngerjain, aduh Pak, apa namanya, aku nih sibuk banget gitu, kendalanya aku lagi kuliah, aku lagi UAS, banyak tugas gitu. Atau teman-teman yang lagi kerja kayak, "Ah, aku pagi sampai sore kerja, terus kemudian malamnya udah nggak sempet karena istirahat gitu. Terus mungkin juga ada yang kendalanya rasa males Kak gitu. Kalau kendalanya rasa males itu pasti semua orang punya rasa males ya teman-teman. Tergantung kita manage rasa malesnya itu gimana. Mungkin kendalanya agak bingung di pemilihan katanya Kak gitu. Terus mungkin pas ngerjain buat ngerangkai kata-katanya Kak. Ya emang kadang kendalanya di situ teman-teman. Teman-teman bisa manfaatin AI juga ya sekarang ya buat bantu teman-teman nyusun kalimatnya juga itu bisa banget gitu. Kalau Oke, pakai AI itu agak dosa gitu nggak sih? Kayak apa ya? Agak apa ya? iya bener. Kayak iya kan Kayak agak keras terlalu gitu. mencontoh gitu ya. Iya, kalau bisa ya teman-teman ngerjain sendiri ya, karena biar teman-teman lebih paham. Sempat bingung pakai metode AIDA sama PAS, berasa agak mirip. Ya, bener banget. AIDA sama PAS agak mirip teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Bentar, aku share dulu. Oke, udah masuk ya teman-teman? Sudah. Oke, malam ini kita bakal bahas apa sih? Karena kemarin kan topiknya udah copywriting nih. Sekarang kita langsung bahas ke content writing. Gitu. Kita bakal bahas content writing yang efektif untuk audiens. Itu kayak gimana sih? Gitu. Terus nanti kita bakal bahas dasar-dasarnya dulu, teman-teman. Istilahnya kayak one on one-nya gitu. Nanti kita bakal kenalan dulu sama content writing. Bedanya apa sih antara content writing dengan copywriting? Dan mungkin teman-teman juga sering dengar tentang UX writing gitu. Nanti kita juga bakal kenalan sedikit tentang ketiga writing itu gitu. Kalau copywriting kemarin kita udah bahas ya teman-teman. Jadi kita kenalan lebih lanjut tentang content writing dan sedikit tentang UX writing gitu. Terus gimana sih strategi nulis konten yang efektif itu gitu. Terus habis itu nanti kita kenalan juga sama jenis-jenis dari content writing itu apa aja gitu. Terus nanti juga ada tips-tipsnya yang nanti bakal kita bahas gitu. Terus nanti juga kita bakal diskusi bareng di akhir kelas gitu, sambil sharing-sharing gitu. Mungkin teman-teman ada yang di sini lagi freelance tentang content writing, itu juga boleh banget sambil sharing. Oke, teman-teman kita masuk ke tiga pembahasan ini dulu. Kita pengenalan tentang content writing, bedanya apa dengan copywriting dan juga UX writing gitu. Jadi teman-teman, kalau content writing itu tujuannya kita ngehasilin konten berbentuk tulisan yang memang itu informatif, yang memang itu edukatif dan juga bisa menghibur si audiensnya. Tapi kalau copywriting itu adalah sebuah konten persuasif yang memang tujuan utamanya itu adalah membujuk target audiens itu untuk melakukan sebuah tindakan atau apa namanya, sebuah action yang spesifik yang berkaitan dengan sales, yang berkaitan dengan penjualan. Kalau copywriting ini kemarin kita udah bahas banyak ya, mungkin teman-teman udah paham. Nah, tujuan detail dari si copywriting ini kemarin udah aku jelasin juga. Yang pertama ada meningkatkan awareness, brand awareness, terus kemudian meningkatkan penjualan, terus juga bisa menjaga loyalitas kepada konsumen gitu. Nah, yang ketiga, selanjutnya ada UX writing. Apa sih UX writing ini? Mungkin teman-teman
udah sering denger ya tentang UX writing, tapi apa sih sebenarnya? Jadi UX writing ini adalah sebuah bentuk tulisan yang memang dicantumkan pada produk digital, teman-teman. Yang mana tugas si UX writer itu adalah mencari sebuah diksi yang memang itu benar-benar tepat biar si pengguna aplikasi itu bisa nyaman sama produk yang teman-teman tawarkan gitu. Jadi secara singkat, tujuan dari bentuk tulisan content writing, terus dari copywriting dan juga UX writing itu berbeda-beda, teman-teman. Kalau content writing itu singkatnya tadi itu mengedukasi dan juga menghibur, tapi kalau copywriting itu adalah mengajak calon konsumen untuk melakukan sebuah tindakan, dan UX writing itu adalah memudahkan si pengguna itu uh, memakai produk digital kita gitu. Terus masuk ke outputnya. Kalau content writing, apa sih outputnya gitu? Yang pertama ada artikel. Artikel itu adalah sebuah tulisan yang lengkap, yang dibuat untuk mempengaruhi, yang dibuat untuk mendidik, terus kemudian yang dibuat untuk dan juga menghibur. Itu artikel. Nanti untuk pembahasan tentang artikel ke depannya bakal kita bahas secara lengkap gitu. Nanti di bagian jenis-jenis si content writing. Terus kemudian ada microblogging. Apa sih Kak microblogging itu? Mungkin teman-teman jarang dengar ya. Microblogging itu adalah sebuah konten yang memang di situ berisi informasi singkat mengenai suatu topik, yang mana tulisannya itu ringkas dan juga pendek. Microblogging ini biasa teman-teman lihat di Instagram, bisa teman-teman lihat juga di LinkedIn, di konten-konten carousel seperti itu. Misalnya teman-teman lihat konten 5 tips agar CV kamu dilirik HRD. Nah, itu yang dinamakan dengan microblogging. Informasinya singkat, informasinya lengkap, dan juga informasinya itu apa namanya jelas gitu. Terus kalau output dari copywriting itu adalah tagline yang pertama, di mana tagline itu merupakan sebuah kalimat yang memang itu yang menggambarkan brand secara keseluruhan. Gampangnya itu kayak itu merupakan kata-kata sederhana yang memang nempel banget di pikiran, yang memang nempel banget di otaknya audiens. Nah, itu yang dinamakan dengan tagline. Kata-katanya harus singkat dan emang benar-benar diingat gitu. Terus ada tipe copy marketing juga output dari copywriting gitu. Kayak misalkan naskah iklan, terus kemudian banner-banner yang ada di ads gitu juga termasuk tulisan dari si copywriting gitu. Terus kalau UX writing itu outputnya apa sih gitu? Kalau UX writing tadi kan adalah tulisan yang ada pada menu aplikasi atau website ya teman-teman. Misal nih teman-teman lagi buka suatu aplikasi, kemudian apa namanya internetnya teman-teman tuh mati, data selulernya teman-teman tuh mati. Terus kemudian ketika buka aplikasi itu ada tulisannya, ya internetnya mati, cek koneksi wifi atau kuota internetmu dan coba lagi ya gitu. Itu merupakan salah satu output dari si UX writer gitu. Itu adalah sebuah tulisan dari si UX writer. Terus nanti teman-teman bakal diarahkan nih, dikasih pilihan antara coba lagi atau diarahkan ke pengaturan. Nah, nanti di pengaturan itu bisa Emang teman-teman gitu apa namanya tulisannya. setel untuk hidupkan kembali data selulernya gitu. It's Carlton kali, Mi. Terus selanjutnya tempatnya nih di mana sih si ketiga wording ini gitu. Yang pertama content writing itu biasanya teman-teman biasa temuin di blog, teman-teman biasa temuin di website dan juga di sosial media lainnya gitu. Kalau copywriting teman-teman juga bisa temuin di media, terus habis itu koran gitu. Dan juga sekarang copywriting banyak banget di sosial media juga gitu. Terus kalau UX writing itu biasa teman-teman temuin di aplikasi atau di website-website gitu. Ini bentuk kecilnya dari content writing, outputnya ya teman-teman, dari content writing, dari copywriting dan juga UX writing gitu. Untuk tiga perbedaan itu teman-teman udah paham belum nih?
teman-teman udah kayak, oh ternyata bedanya ini, gitu. Udah lah ya, pasti ya. Kita lanjut aja. Kita next ke definisi si content writing secara teori. Kita bakal kupas tuntas tentang content writing. Secara teorinya tuh apa sih gitu. Tadi sebenarnya udah aku jelasin sedikit. Jadi content writing itu adalah sebuah eh, proses menulis konten yang memang itu informatif, yang memang itu menginspirasi dan juga punya value bagi pembaca dan juga audiens kita gitu. Content writing ini cakupannya luas banget ya teman-teman. Tadi juga aku udah mention sedikit, ada blog post, terus kemudian ada artikel, terus ada infografis juga, itu termasuk content writing. Terus kemudian e-book juga, dan lain sebagainya. Nanti penjelasan tentang blog post, artikel, dan lain-lain itu nanti bakal aku jelasin di jenis-jenis kontennya gitu. Terus tujuan utama dari content writing ini untuk menyampaikan informasi yang memang itu relevan, sehingga bisa membangun koneksi kepada audiens. Nah, selain itu juga mendorong audiens untuk mengambil tindakan seperti nge-share konten atau juga sampai ke tahap melakukan pembelian. Jadi kalau sampai ke tahap itu nggak cuma copywriter aja, tapi content writing juga bisa sampai ke tahap pembelian. Terus selanjutnya, oke, masuk ke kenapa sih content writing itu penting, apa sih tujuannya gitu kan. Jadi yang pertama tujuannya adalah meningkatkan visibilitas online, meningkatkan traffic, meningkatkan lead juga gitu. Nah, jadi teman-teman, kalau konten kita berkualitas, itu bisa membantu kita mendapat peringkat yang lebih baik di mesin pencarian. Jadi misal nih, teman-teman pernah buat artikel atau blog post untuk klien. Nah, dengan content writing itu, pasti teman-teman tahu bahwa artikel yang teman-teman buat dan juga blog post yang teman-teman buat itu biasanya dipakai untuk mendapatkan peringkat di mesin pencarian, sehingga layanan, sehingga produk, sehingga jasa yang si klien apa namanya, si klien kasih ke teman-teman itu lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan, istilahnya gitu. Terus selanjutnya, membangun kredibilitas. Jadi konten yang edukatif itu dapat membangun citra kita sebagai seorang pemimpin, membangun citra kita sebagai seorang penulis. Misal, teman-teman membangun branding di bidang kepenulisan dengan teman-teman buat blog mandiri sendiri, isinya artikel yang teman-teman buat. Itu secara nggak langsung, teman-teman bakal mendapatkan kredibilitas oleh audiens di bidang kepenulisan itu, gitu. Terus, yang ketiga, content writing itu dapat meningkatkan engagement-nya audiens. Dengan tulisan teman-teman yang tadi berkualitas, dengan tulisan teman-teman yang punya value, dengan tulisan teman-teman yang menarik, itu kan nanti akan mendapatkan respon positif oleh audiens. Yang mana respon positifnya itu berupa apa? Berupa like, berupa komen, berupa share, terus kemudian save juga, yang mana pada intinya itu kita bisa terkoneksi dengan orang-orang lain yang memiliki keterkaitan dengan bidang atau bahkan orang-orang tersebut yang membutuhkan jasa kita gitu. Terus yang keempat, yang terakhir, ini penting banget teman-teman untuk bidang digital marketing. Content writing itu dapat strategi pemasaran, teman-teman. Yang mana kita tuh dapat mengubah prospek itu menjadi pelanggan gitu. Jadi teman-teman buat kontennya memang itu bentuknya persuasif. Itu bisa bantu kita untuk bikin orang-orang yang ngelihat konten kita tuh jadi keracunan buat beli gitu. Orang-orang yang udah beli, mereka akan terus-terusan beli dan menjadi pelanggan kita. Selain mengubah prospek jadi pelanggan, itu juga bisa mempertahankan hubungan dengan orang-orang yang sudah beli untuk terus-terusan beli gitu. Intinya gitu tujuan dari content writing keempat itu bisa teman-teman pahamin. Terus tambahan juga teman-teman, content writing itu juga biasanya dipakai
untuk email marketing, yang mana bisa ningkatin efisiensi efektivitasnya teman-teman, efektivitas keseluruhan usaha digitalnya teman-teman gitu. Jadi di apa namanya content writing, email marketing itu juga masuk ke dalam content writing itu gitu. Terus selanjutnya, ini ada beberapa statistik yang mau aku share ke teman-teman. Menurut Content Marketing Institute, itu ada 71% responden marketer itu mengatakan bahwa konten itu penting banget, teman-teman. Dan konten itu merupakan pilar yang krusial untuk menunjang strategi pemasaran mereka. Ini perlu teman-teman pahami juga ya. Kita itu jualan nggak cuma produk, teman-teman. Tapi kita itu bisa loh menjual branding diri kita. Terus dengan konten-konten yang kita hasilkan. Dan basicnya ya, teman-teman, kita sebagai individual itu perlu banget yang namanya content writing sebagai pilar penting dalam perkembangan personal branding diri kita sendiri gitu. Jadi nggak cuma fokusnya ke produk aja, content writing, atau fokusnya memberikan informasi aja, tapi kita bisa nge-branding diri kita melalui content writing itu. Gitu. Terus selanjutnya, 88% marketer itu sudah berinvestasi di SEO. Dan mereka itu udah berencana untuk meningkatkan investasi mereka. Dengan konten-konten yang udah mereka buat, itu kemudian mereka memanfaatkan SEO, mereka tuh percaya bahwa SEO itu dapat meningkatkan visibilitas dan juga daya tarik di bisnis mereka. Apalagi kalau lihat faktanya di lapangan, sekarang tuh kan banyak banget ya teman-teman, apa namanya, lumrah banget ya konten-konten di sosial media. Dan kita kalau mau menjadi seorang marketer itu harus pintar-pintar bersaing dengan pasarnya mereka. Nah, salah satunya itu adalah dengan mereka para marketer itu memanfaatkan SEO gitu. Terus selanjutnya, biaya pemasaran konten 62% lebih murah dibandingkan kebanyakan jenis pemasaran lainnya, sekaligus memberikan 3 kali lipat dari jumlah prospek yang sebenarnya. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, pemasaran konten ini lebih efisien, teman-teman. Maksudnya pemasaran tradisional itu kayak apa sih, Kak? Jadi pemasaran tradisional itu ya kayak mulut ke mulut, terus kemudian kayak di iklan di koran itu masih yang namanya pemasaran tradisional gitu. Tapi ternyata sekarang lebih mudah pakai konten gitu. Nah, di sini kan bisa kelihatan jelas ya teman-teman kalau content writing itu efektif banget, apa namanya, nggak cuma jual produk aja teman-teman, tapi juga content writing itu bisa membangun branding kita untuk menjual jasa yang kita jual gitu, untuk menjual jasa yang kita tawarkan gitu. Nah, pada akhirnya apa? Nah, pada akhirnya content writing ini nggak cuma nulis-nulis doang, teman-teman, tapi juga melibatkan serangkaian proses kreatif dan juga strategis, yang mana tujuannya itu untuk menyampaikan pesan yang tepat kepada audiens, sehingga akhirnya akan berdampak pada kesuksesan bisnisnya, teman-teman, gitu. Ini juga perlu digarisbawahi, teman-teman. Content writing itu sebenarnya nggak seefektif copywriting. Kalau copywriting itu kan harapannya teman-teman buat konten, sekali audiens baca itu langsung beli. Itu namanya copywriting. Tapi kalau content writing ini perlu kita push, perlu kita lakukan secara berkala, lakukan secara rutin, yang mana untuk meningkatkan visibilitas kita sebagai brand, sebagai personal brand, atau yang punya bisnis ya untuk ngasih awareness ke bisnis kita gitu. Intinya gitu. Oke, sebelum masuk ke jenis-jenisnya nih, teman-teman sebelumnya udah ngerti kan ya, apa sih definisi apa namanya content writing yang sebenarnya tuh gitu. Terus tujuannya tadi gitu. Kalau teman-teman nggak ada yang jawab di kolom chat, berarti aku anggap ngerti ya teman-teman. Oke, kayaknya teman-teman udah pada ngerti nih. Kita lanjut ya teman-teman ke jenis-jenisnya.
Jadi jenis-jenis content writing itu banyak banget ya teman-teman. Tadi di awal juga udah aku mention sedikit kayak sosial media post, kayak artikel dan lain-lain. Nanti kita bahas yang mana dengan jenis-jenis tersebut itu punya tujuan dan juga target audiens yang berbeda. Dan kita sebagai seorang content writer itu harus bisa menyesuaikan gitu. Jadi kalau membuat konten ya kita harus paham sama jenis-jenisnya dulu gitu. Masuk ke jenis yang pertama, itu ada sosial media post, teman-teman. Untuk sosial media post, ini adalah sebuah konten yang singkat yang akan dibagikan ke berbagai platform, seperti Facebook, terus kemudian Twitter, terus kemudian Instagram, terus kemudian LinkedIn. Dan mungkin teman-teman tahu kalau sosial media post itu bentuknya kayak gimana. Gitu. Tadi kan udah aku kasih contoh juga bentuk sosial media post itu gimana. Misal dia harus ringkas, dia harus jelas dan mengundang interaksi dari audiens gitu. Terus sosial media ini ada karakteristiknya teman-teman. Yang pertama, konten yang teman-teman bagikan itu harus singkat dan juga menarik. Konten di sosial media itu banyak banget teman-teman dan beragam banget jenisnya. Orang-orang di sosial media itu minat sama konten-konten yang emang langsung to the point. Kalau kontennya teman-teman itu kayak menye-menye, terus habis itu pembahasan yang ngalor ngidul, terus embel-embel yang banyak banget, istilahnya kayak muter-muter gitulah, itu bakalan langsung kena skip sama mereka, sama audiens. Jadi kalau teman-teman buat konten itu ya langsung aja masuk ke poinnya, tulisnya secara singkat, secara jelas intinya gitu. Terus yang kedua, sosial media itu didominasi oleh visual. Tergantung nih teman-teman mau buat konten di IG atau di LinkedIn. Misal teman-teman kalau buat konten di IG, ya teman-teman harus tambahin apa namanya segi visualnya, harus tambahin keunikan dari segi visualnya. Misal teman-teman tambahin elemen visualnya kayak ada banyak gambarnya atau dikasih video. Tapi kalau teman-teman buat konten-konten untuk diupload di LinkedIn, konten-konten tulisan untuk diupload di LinkedIn, itu nggak apa-apa teman-teman kalau nggak menonjolkan elemen visualnya. Kan banyak banget tuh konten-konten di LinkedIn yang emang itu pure tulisan aja. Dan itu rame, share-nya rame, terus like-nya rame, itu kan banyak banget gitu. Jadi yang penting kalau di LinkedIn itu konten-konten yang teman-teman bagikan itu adalah konten-konten yang emang itu informatif untuk orang-orang profesional. Terus masuk ke interaktif. Karakteristik yang ketiga adalah interaktif. Konten di media sosial itu harus interaktif, teman-teman. Audiensnya harus di-push, harus didorong untuk nge-like, untuk nge-share, dan juga untuk komen gitu. Nah, next ini bentuk dari konten sosial media. Mungkin teman-teman sering lewat ya di IG-nya teman-teman. Itu gini contohnya. Terus masuk ke jenis konten yang kedua, ada blog post ya teman-teman. Blog post ini adalah konten tertulis yang memang tujuannya itu ngasih informasi dan juga mendidik si audiens. Biasanya berupa apa sih? Berupa artikel informatif, terus berupa panduan, terus berupa opini, itu yang namanya blog post gitu. Nah, blog post ini juga punya karakteristik yang tentunya itu beda dengan sosial media post gitu. Yang pertama, SEO. Blog post ini sangat memanfaatkan SEO, teman-teman. Dengan menggunakan keyword yang relevan, itu nanti bikin tulisan artikel atau blognya teman-teman di Google itu ada di paling atas gitu. Dan yang kedua, dengan blog post teman-teman itu bisa membangun engagement lewat komentar, lewat interaksi, yang mana nantinya itu akan mendorong loyalitas itu sendiri gitu. Nah, ini contoh dari blog post teman-teman. Ini mungkin juga teman-teman kalau buka Google sering banget lihat kayak gini. Nah, ini yang dinamakan blog post. Next, kita masuk ke artikel edukasi. Kalau artikel edukasi, ini fokusnya untuk memberikan panduan, untuk memberikan pengetahuan dan juga pembelajaran kepada si audiens.
yang mana artikel ini juga didukung oleh data, didukung oleh referensi, dan juga didukung oleh sumber informasi yang memang itu relevan dan juga valid gitu. Tujuannya yang mana artikel edukasi ini dari katanya edukasi aja udah tergambar jelas ya teman-teman. Ini dapat memberikan nilai tambah kepada pembaca. Selain itu, artikel edukasi juga ini membantu pembaca untuk memahami topik tertentu dengan lebih baik atau lebih detail gitu. Gimana sih contohnya artikel edukasi ini? Gitu. Nih, ini adalah contoh artikel edukasi. Terus next, masuk ke jenis yang keempat, yaitu infografis. Infografis ini apa sih? Kalau infografis teman-teman udah sering lihat mungkin ya. Infografis ini adalah bentuk visualisasi informasi yang menggunakan data, yang menggunakan statistik, atau konsep kompleks yang mudah dipahami dan juga menarik. Ini biasanya sering teman-teman temuin juga di Instagram, juga ini sering di-post di feed Instagram gitu. Nah, infografis juga ini punya karakteristik, teman-teman. Yang pertama, infografis ini bisa menyederhanakan informasi. Informasinya itu lebih ringkas, teman-teman. Misal teman-teman lagi males baca artikel, terus teman-teman lebih milih infografisnya aja karena datanya lebih singkat, kata-katanya tuh nggak bertele-tele, dan dengan poin-poin yang emang didesain untuk infografis gitu, apa namanya, teman-teman kayak lebih mudah nyerapnya, lebih gampang nyernanya gitu. Terus kemudian visualisasi data. Nah, di infografis itu biasanya ada grafik, terus kemudian ada diagram, terus kemudian ada elemen-elemen visual lainnya yang memang didesain untuk audiens menerima informasi secara jelas dan juga gampang gitu. Nah, ini contoh infografis yang sangat mungkin teman-teman sering lihat di Instagram. Terus masuk ke e-book. E-book ini adalah sebuah konten lebih panjang ya teman-teman. Biasanya satu e-book itu minimal banget itu ada 7.000 kata teman-teman. E-book ini adalah sebuah konten yang lebih komprehensif daripada blog post biasa. Kalau blog post artikel ini kan biasanya kita ngerjain 3.000 kata ya maksimal ya. Tapi kalau e-book ini lebih panjang, lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Jadi intinya dari dasar sampai akar itu di e-book gitu. Bahan penelitian, kemudian berisi cerita atau siaran atau saran-saran ahli gitu, banyak banget gitu. Nah, kalau untuk karakteristik e-book sendiri, yang pertama, e-book itu punya struktur yang jelas, teman-teman. Ada kata pengantarnya, terus ada bab-bab yang disertai dengan subjudulnya, terus ada kesimpulannya, yang mana dengan struktur yang jelas itu bakal ngebantu audiens untuk paham dengan alur cerita yang teman-teman buat gitu. Terus kemudian e-book juga itu bisa diunduh. Yang mana kalau teman-teman pengen baca terus-terusan, kadang teman-teman mau unduh aja biar bisa bacanya secara offline gitu. Itu e-book. Ini contoh mungkin teman-teman juga udah tahu ya, udah sering-sering baca, apalagi teman-teman yang kuliahnya zaman-zamannya corona itu kan pasti suruh nyari e-booknya banyak banget gitu. Oke, sebelum masuk ke strategi content writing, ada yang ditanyakan nggak nih mengenai jenis-jenisnya gitu, jenis-jenis si content writing gitu. Teman-teman kalau nulis content writing ya teman-teman harus sesuaiin sama jenis-jenisnya. Misal teman-teman mau buat artikel, mau buat sosial media post, itu kan teman-teman harus nyesuaiin ya. Teman-teman juga harus paham sama karakteristiknya dari setiap jenis tadi. Kalau sosial media post itu gimana, terus kemudian blog post itu gimana, itu bisa teman-teman pahamin lagi gitu.
Oke, udah clear ya tentang jenis-jenisnya? Oke, kita langsung aja masuk ke strateginya gimana sih? Apa namanya? Strategi kita menulis konten gitu. Ini ada beberapa strategi penting ya teman-teman yang memang bisa membantu kita menghasilkan konten yang menarik. Jadi langkah-langkah yang aku jelasin ini, aku berharap nanti bisa ngasih panduan dasar ke kualitas konten yang teman-teman akan tulis atau yang teman-teman udah tulis gitu. Yang pertama, teman-teman itu harus tentuin tujuannya dulu. Sama kayak copywriting, kita tuh harus tahu tujuannya. Kita tuh nulis konten apa sih gitu. Apa kita nulis konten informatif dan edukatif itu tujuannya untuk meningkatkan traffic atau meningkatkan engagement atau interaksi lewat share, komen dan sebagainya. Atau juga kita nulis itu apa namanya? Tujuannya itu meningkatkan konversi gitu. Apa yang bikin audiens itu harus membeli produk kita gitu. Jadi di awal kita harus tahu tujuannya itu apa gitu. Terus kemudian teman-teman harus kenalin audiensnya teman-teman. Teman-teman harus paham sama audiens yang teman-teman hadapin. Apa sih yang sebenarnya mereka cari dengan konten kita? Ketika kita paham sama audiensnya kita itu bisa buat konten yang memang akhirnya itu relevan dan juga menarik perhatian mereka. Yang mana akhirnya mereka itu yang mana yang akhirnya kita bisa membangun koneksi emosional yang lebih kuat gitu. Misal nih teman-teman punya bisnis yang menjual produk kesehatan dan juga kebugaran. Nah, audiensnya teman-teman itu terdiri dari mereka yang memang peduli tentang kesehatan, termasuk mereka yang aktif olahraga atau mencari informasi tentang olahraga. Nah, dengan kita mengenali kebutuhan audiens, ini kan kemudian kita bisa bikin konten yang memang itu memenuhi apa namanya? Memenuhi keinginan mereka yang relevan dengan mereka. Karena mereka haus informasi tentang olahraga, kita bisa buat konten tips olahraga buat mengecilkan perut, tips olahraga buat mengecilkan paha gitu, dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya, setelah teman-teman tahu tujuannya, terus teman-teman udah kenal sama audiensnya teman-teman, itu teman-teman juga harus melakukan riset. Karena konten yang berkualitas itu butuh dasar yang kokoh dan juga riset yang mendalam, teman-teman. Dengan riset, kita itu bisa mengumpulkan data, bisa mengumpulkan fakta, itu bisa kita cari lewat Google, bisa kita cari lewat sosmed, dan juga sumber-sumber terpercaya lainnya gitu. Oke, tips untuk membuat konten yang bernilai tinggi, itu teman-teman harus banyak baca ya teman-teman. Teman-teman harus punya informasi 10 kali dari panjang konten yang teman-teman tulis. Jadi kalau misal nih, teman-teman nulis konten 1000 kata, teman-teman harus cari informasi 10 kali lipat dari 1000 kata itu gitu. Jadi teman-teman harus baca bahan 10.000 kata. Jadi perbandingannya itu kayak 1:10 gitu teman-teman. Itu nanti akan memastikan konten yang teman-teman tulis itu berkualitas dan juga punya riset basic yang memang itu. Terus strategi yang terakhir, teman-teman itu harus mempertimbangkan struktur. Konten yang terstruktur itu lebih baik dan juga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Pastikan teman-teman kalau pakai struktur yang sesuai sama, pastikan teman-teman itu pakai struktur yang memang itu tuh sesuai dengan jenis kontennya teman-teman buat gitu. Misal teman-teman mau buat blog, tapi teman-teman cuma nulis kayak satu lembar infografis, ya itu bukan struktur yang benar ya teman-teman. Strukturnya ya teman-teman harus tulis kayak berupa judulnya gimana, terus habis itu subjudulnya, terus pastikan kalau teman-teman buat slide, kalau misal teman-teman membuat sosial media post, itu ya teman-teman buat slide yang ada langkah-langkah praktisnya, kemudian diucapkan menggunakan
bahasa-bahasa yang memang itu sederhana dan juga mudah dicerna gitu. Intinya strategi menulis konten itu ada 4 itu. Teman-teman tentuin tujuannya, audiensnya teman-teman. Terus kemudian teman-teman tuh riset. Terus kemudian yang terakhir teman-teman harus mempertimbangkan strukturnya gitu. Itu strateginya. Oke, aman ya teman-teman kalau strateginya. Kita lanjut ke terakhir banget nih teman-teman. Ini materinya kita masih dasar banget ya teman-teman, sedikit banget materi yang lebih kita bakal dapetin di kelas content writing yang kedua. Terus kita ke bagian yang terakhir, tips menulis konten yang menarik. Gimana sih caranya gitu? Yang pertama, teman-teman harus buat judul yang menarik dan juga relevan. Karena judul ini adalah hal pertama ya teman-teman yang bakal dilihat oleh audiens. Ada banyak banget statistik judul yang efektif itu gimana. Kalau ukurannya di blog post atau di artikel edukasi itu teman-teman kalau bisa pakai judul yang memang itu minimal 5 kata dan juga maksimal 15 kata gitu. Jangan pakai judul yang terlalu panjang dan juga jangan pakai judul yang memang itu terlalu pendek gitu. Terus kalau misalnya teman-teman mau membuat sosial media post biasanya itu pakai 5 sampai 8 kata gitu. Kalau di sosial media kan teman-teman bisa pakai hooks yang berupa pertanyaan atau ngelempar pernyataan yang memang itu lagi tren gitu. Jadi memang lebih singkat di sosial media. Terus kemudian teman-teman yang kedua, pahami struktur kepenulisannya teman-teman. Pastikan pakai pendahuluan yang kuat. Terus maksudnya pendahuluan yang kuat gimana sih Kak? Ya harus pakai pendahuluan yang ya teman-teman kalau nulis harus pakai pendahuluan. Jangan ujuk-ujuk kok langsung ke tipsnya gitu. Pastiin ada pembukaannya dulu, pastiin ada pendahuluan dulu. Yang bikin mereka itu tertarik gitu buat baca kontennya teman-teman sampai habis gitu. Terus yang ketiga, masukin aja sebuah cerita atau contoh. Sebenarnya sebuah cerita dan contoh ini adalah kebutuhan yang umum ya teman-teman untuk audiens. Jadi pastiin kalau kita nulis konten tips itu ada contohnya. Jadi kalau misalnya nggak ada contohnya ya teman-teman bisa pakai cerita. Jadi bisa pilih salah satu aja. Boleh contohnya doang, boleh ceritanya doang, atau malah teman-teman pakai dua-duanya itu lebih bagus gitu. Terus yang keempat, teman-teman harus sertakan fakta dan juga datanya yang memang itu mendukung. Karena tulisan yang kredibel itu dilengkapi dengan fakta dan data. Karena publik sekarang ini kan benar-benar pinter ya teman-teman. Mereka itu nyari data dan juga fakta yang memang itu benar-benar valid. Kalau teman-teman nyari fakta dan juga data, jangan ngambil di sembarang website ya teman-teman. Kalau bisa semua statistik yang teman-teman ambil itu dari badan statistik yang memang itu tepat atau lembaga resmi yang memang itu sudah valid kebenaran yang sudah valid. Karena nggak semua yang ada di internet itu beneran valid teman-teman. Jadi teman-teman harus riset lagi. Gimana sih ini fakta dan data yang memang itu benar-benar benar-benar benar istilahnya benar-benar valid gitu. Terus yang terakhir, pastiin teman-teman pakai CTA. CTA ini nggak harus tentang kayak copywriting kemarin ya teman-teman, nggak harus tentang kayak membeli sesuatu. Contoh mudahnya di content writer, CTA-nya ini teman-teman bisa misalnya buat konten tips. Nah, terus di akhir kontennya teman-teman sertakan kayak mulai terapkan tips ini bla 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 bla. Ya, nah, itu udah termasuk CTA, teman-teman. Jadi, di paling akhir teman-teman tuh harus minta si audiens untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi CTA ini ngasih efek kayak kalau kalau mempraktikkan isi kontenku kalian tuh bisa mendapatkan sesuatu gitu loh. Itu intinya CTA itu kayak gitu, teman-teman. Terus udah yang terakhir ini, teman-teman. Udah materi kita kasar banget ya, teman-teman. Materi kita cuma itu. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih? Biasanya yang kutemuin kayak, ya bener banget,
benar banget. Itu juga bisa, teman-teman. Intinya kayak membuat mereka itu melakukan sebuah sesuatu yang memang biar kalau copywriting biar mereka itu ngunjungin si apa namanya konten-konten kita terus. Kalau misalnya bikin tulisan review produk, tapi reviewnya itu semacam honest review gitu, bukan endorse review, itu masuknya ke content writing juga ya. Iya, itu masuknya juga ke content writing, teman-teman. Terus teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Semangat, Mas. Halo, Kak. Suaraku masuk nggak? Halo, Iya. masuk-masuk. Ya. Ini mau tanya. Ini kan tentang yang Kakak contohkan ini kan terjadi ketika kita udah masuk di agensi gitu kan, Kak. Jadi udah ada produknya gitu lah. Ya, selama ini yang saya lihat dari tadi kan ini udah ada produknya dan kita bikin konten tentang produk itu ya kan. Gitu kan, ya. Nah, pertanyaannya tuh gini, seumpama eh, kita yang sebagai kita belum masuk agensi gitu biar kita dirilik gitu kan dengan tulisan kita gitu itu enaknya gimana gitu apa kita kita cuma bikin apa dummy project gitu seakan-akan kita punya project A gitu kita akan oh ini loh kita punya project A kayak gini gitu kalau diperbagusnya itu enaknya kita bikin apa gitu sama kita belum masuk agensi atau benar-benar kita dari awal gitu kan dari kita sendiri dulu itu gimana enaknya Steve. Oke, oke. Pertanyaannya bagus banget ya. Kalau misalnya kita belum masuk agensi itu kita itu kira-kira gimana? Jadi teman-teman tuh bisa buat mini project dulu ya, teman-teman. Teman-teman itu buat kayak artikel, kayak misalnya itu apa namanya, teman-teman buat kayak semacam blogspot gitu. Teman-teman bisa pakai blogspot, terus kemudian teman-teman bisa pakai kompasiana.com. Di situ teman-teman bisa nulis, bisa apa namanya kayak semacam memberikan tulisan gitu ya teman-teman. Kayak apa namanya idenya teman-teman tuh dituangkan di situ. Nah, di situ nanti teman-teman bisa bangun portofolionya teman-teman. Teman-teman bisa ngenalin, oh ini loh tulisanku tuh kayak gini gitu. Nah, itu yang bikin istilahnya kayak agensi itu percaya bahwa teman-teman itu bisa nulis loh. Teman-teman itu walaupun nggak punya pengalaman content writer, tapi tuh teman-teman itu punya portofolio yang mendukung si content writer itu gitu. Jadi teman-teman harus bangun portofolionya dulu. Kalau untuk content writing sendiri, teman-teman bisa buat kayak semacam website gitu. Dan itu teman-teman banyak kok website-website yang memang itu bisa diakses gratis untuk nulis, untuk apa namanya masukin artikelnya teman-teman. Nah itu bisa jadi portofolionya teman-teman. Gitu ya Kak Zaidi. Oke Kak, thanks banget gitu. Atau teman-teman udah ada yang punya blog sendiri nggak sih untuk apa namanya naruh-naruh artikelnya teman-teman gitu, yang biar bisa dilirik sama HRD yang mau buka, yang mau apa namanya nerima jasa content writer gitu. Udah ada blog tapi isinya masih lorem Punya ipsum sih, gitu. cuman belum pernah di apa ya, udah pernah lamar tapi belum pernah dilirik juga gimana ya? Oh mungkin eh, Kak Rifa artikelnya udah banyak yang di post. Udah sih, udah dari 2021, tapi baru belasan sih. Dan itu juga temanya ada beberapa kayak misalnya review makanan, film. Oh gitu. Mungkin lebih sering banyak ngepost lagi ya Kak Rifa. Mungkin nanti bisa bisa apa namanya sampai dilirik gitu. Lebih konsisten aja. Kak Rifa pernah ikut ini nggak apa namanya freelance freelance gitu nggak? Freelance sih belum sih, karena udah lamar juga belum dipanggil. Apakah karena background pekerjaan sebelumnya gitu kan beda jauh. Kalau Kak Rifa sebelumnya kerja apa? Sebelumnya di bagian keuangan. Oh jadi emang mau switch karir gitu ya Kak Rifa ya? Iya, betul. Oke.
Tapi nggak apa-apa, mungkin Kak Rifa kurang ini aja, kurang sistem dulu dari 2021 ya. Terus kemudian sekarang udah 2024 dan apa namanya waktunya itu udah lumayan lama. Kalau misalnya uploadnya baru belasan itu hitungannya masih sedikit ya Kak Rifa. Nanti Kak Rifa mungkin bisa bisa sering-sering ngepost gitu. Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Oke, sambil aku tunggu pertanyaannya ya teman-teman. eh Gini, jadi kan kelas content writer itu kan ada lagi di tanggal 30 ya. Terus kemudian aku di tanggal 30 karena aku ada acara, itu kan aku nggak bisa. Nah, kalau teman-teman bersedia nggak kalau misalnya kelasnya itu diadakan di tanggal 7 Mei. Boleh sih kalau aku. Boleh? Boleh, Kak. Boleh. Oke, kontennya kelasnya bakal kita adain lagi ya di tanggal 7 Mei. Karena kalau mau ngambil di hari selain Selasa, aku takutnya teman-teman nggak bisa. Aku udah punya artikel di Kompasiana, Kak. Fokus aku di dunia pendidikan dan juga literasi. Belum begitu rajin post sih, karena aku masih banyak belajar dan juga riset. Nah, bener banget. Teman-teman harus banyak riset, harus banyak belajar juga dari konten-konten yang lainnya gitu. Teman-teman udah keren sih, teman-teman udah mulai nyoba dari awal, udah kayak udah membuat banyak artikel, keren. Oke, itu link absensinya udah di itu ya teman-teman udah di-share. Bisa apa namanya? Bisa teman-teman isi biar nggak lupa karena ini banget teman-teman. Kalau sayang banget kalau misalnya teman-teman itu lupa absensi. Karena teman-teman nanti nggak dapat sertifikat. Kan sayang banget tuh. Ada teman-teman yang mau tanya lagi? Halo Kak. Halo, Hmm. boleh? Gini, cuma apa ya, minta validasi aja gitu tentang CEO Kak. CEO itu kan optimasi website gitu kan Kak. Nah, tapi eh, ini cuma pendapat saya aja ya. Mungkin kalau memang benar saya salah, tolong dikasih arahan gitu. Kan pasar kita, pasar penulis sekarang itu kan kebanyakannya bukan di website lagi kan Kak. Jadi kan nggak kayak dulu yang terkenal kan ada Raditya Dika di blogspotnya kan Kak. Yang cerita tentang kehidupannya sehari, tentang entah itu apa itu salmon setengah manusia itu kan. Nah, itu kan di blogspot semuanya. Tapi kalau yang di zaman kita sekarang kan enggak di web lagi kan nggak gitu. Apakah benar gitu? Ada yang di Facebook, ya ada yang di Twitter dan gitu tentang thread gitu. Sama kita bikin thread itu ya udah tinggal bikin di eh, Twitter aja ataupun di LinkedIn gitu. Apakah memang masih relevan gitu Kak? Kalau kita benar-benar di CEO gitu dengan begitu banyak apa ya? Apalagi kita kan masih pemula aja gitu. Apakah memungkinkan bisa kita itu muncul gitu Kak? Kayak gimana ya gitu. Toh CEO ini kan udah lama juga dan itu yang expertnya juga pasti udah banyak gitu. Dibandingkan kita-kita yang kayak gini itu
kemungkinan kita untuk muncul itu berapa persen sih Kak gitu kalau kita terjun di SEO daripada kita terjunnya di platform yang lain, misal Instagram atau X atau Twitter lah gitu mungkin Oke, gitu. pertanyaannya bagus banget ya Kak Zaidi tadi. Bener banget ya teman-teman, karena pengguna internet sekarang kan emang banyak yang anak-anak muda, banyak yang memang itu anak-anak milenial dan juga Gen Z ya. Nah, mereka itu lebih sering mengkonsumsi media sosial. Jadi aku setuju banget tadi sama pendapatnya Kak Zaidi tadi. Kalau bisa sekarang kita mau masarin produk itu lebih mending di media sosial aja, teman-teman. Dan itu juga kita harus tahu juga sih produk yang kita jual itu untuk siapa. Gitu. Kalau memang itu untuk anak muda, itu kalau bisa di media sosial aja. Apalagi sekarang TikTok itu benar-benar luar biasa ya, teman-teman, engagement-nya. Terus habis itu Instagram juga itu luar biasa gitu. Tapi kalau misalnya untuk SEO sendiri itu tetap buat aja, tetap teman-teman harus tetap bisa masarin produknya teman-teman melalui website, tapi untuk kayak istilahnya tuh kayak teman-teman ngejual produknya itu benar-benar difokusin di media sosial. Kalau saran aku sih gitu sih, Kak. Gitu Kak Zaidi, sudah cukup? Cukup cukup Kak, cukup. Cuma iya gitu. Kan lihat-lihat yang di sekarang itu kebanyakan web itu kalau memang gini apa ya polanya yang aku lihat gitu. Tadi sebelumnya maaf dulu ya, itu cuma cuma lihat polanya aja dulu gitu kan. Kayak kalau kita benar-benar bersaing di SEO Kak, kalau menurut saya itu kayak gimana gitu loh. Jadi web itu benar-benar kalau memang kita pengen informasi yang lebih detail itu kita arahkan di landing page gitu. Jadi apa ya kok menurut saya kayak apa masih bisa ya CEO ini gitu loh, apa masih iya gitu, apa benar-benar apa nomor satu di Google itu memang dibutuhkan daripada FYP gitu loh ya, kan perbandingannya kan FYP sama nomor satu di Google kan gitu sama itu kan apple to apple kan, pilih yang mana Iya, nomor betul. satu di Google apa FYP di TikTok kan gitu. Kalau sekarang kan mending FYP di TikTok aja gitu kan gitu sih Kak. Iya, bener banget, Heeh, bener banget. heeh. Jadi kan kalau pilihannya mending FYP di TikTok, terus buat apa SEO-nya ya? Dari situ, dari kemarin saya mikir, kalau kayak gitu mending untuk websitenya ya, kalau memang orang itu benar-benar mau membeli produk ya, cuma aku beli jualan gunting gitu ya. Ya udah kita jelaskan di TikToknya aja gitu. Baru kalau yang benar-benar mau beli kan otomatis akan masuk ke websitenya gitu kan. Dan kita kalau orang udah masuk di website melalui TikTok, jadi kan menurut saya CEO nggak terlalu penting gitu. Menurut saya loh kak itu gimana ya? Aku mikir selama seminggu ini iya ya gitu loh. Apple to Apple-nya kan sebanding gitu. Pilih yang mana itu nomor satu di Google apa VP di TikTok kan gitu. Seperti itu kak. Kalau Jadi disuruh milih sebenarnya dua-duanya tuh penting ya, Kak. iya itu kan Sebenarnya dua-duanya tuh perbandingannya penting. kan Apple to Apple kan sebanding kan kak. Kan sebanding sih gitu. Iya, betul. Perbandingannya sama gitu. Itu Apple to Apple beneran. Tapi kalau menurut yang cuma punya produk, yang mending FYP TikTok gitu. Nanti kan otomatis sendiri Iya, akan nomor satu di Google gitu. Kalau udah FYP di TikTok gitu. Contoh iya, kalau contoh kayak eh, produk skincare apa itu yang MS Glow gitu. Itu selama ini saya nggak tahu di Google itu nomor berapa di MS Glow itu. Tapi kan FYP di TikTok gitu kan. Mulai iya, dari saya benar. gitu. Kayak oke sih memang bagus kayak apa copywriting itu memang penting sampai sekarang pun Apple juga sampai sangat bagus sekali, itu salah satu copywriting terbaik sih sedunia kalau Apple kan gitu. Kita apa kata-katanya kemarin ya komputermu itu ya tabmu itu kan gitu, itu bagus sekali sih kita klaimnya gitu. Itu sangat diperlukan, tapi untuk mengejar nomor satu di Google itu kayak udah gak relevan menurut saya gitu kan. Apa mungkin ada pemikiran gitu, menurut saya gitu. Iya, iya, Ketika
ketika itu terjadi ya, ketika itu terjadi ya benar-benar ya, seumpama entah suatu hari nanti lah, Google itu ya cuma hanya mesin pencari kan gitu. Gitu. Ketika itu terjadi, kita sebagai content writer itu enaknya gimana kan? Atau di TikTok, kalau di TikTok kan nggak ada tulisannya gitu. Apakah ilmu-ilmu SEO itu bisa diterapkan di platform lain kan Kak? Atau notok ya udah SEO itu ya optimasi yang bisa di Google aja gitu. Atau bisa multi Oke, platform gitu Kak. oke. Seperti itu. Sebenarnya SEO juga itu bisa ya teman-teman, biar apa namanya, bisa teman-teman pakai di TikTok. Misalnya teman-teman ada buat video-video gitu, ya teman-teman pakai apa namanya, pakai judul yang memang itu tuh kayak menarik perhatian banyak orang gitu. Judul yang memang lagi kontroversi gitu. Jadi SEO tuh nggak melulu di website gitu. Terus kalau misalnya sekarang TikTok itu lebih rame daripada website karena apa namanya, penjualannya itu lebih meningkat di TikTok. Itu eh, aku lihat juga itu emang bener ya teman-teman. Tapi ya teman-teman harus tetap manfaatin SEO di Google karena apa namanya, dengan teman-teman buat apa namanya, kayak SEO di Google itu tuh orang-orang kayak, ya apa namanya, misalnya kan gini teman-teman, misalnya apa namanya, kalau di TikTok itu kan memang anak-anak muda ya yang akses. Tapi kalau misalnya di website itu mungkin orang-orang yang memang itu tuh udah masuk ke fase-fase yang udah agak tua lah. Pasti merekanya nyarinya di Google. Sedangkan anak-anak muda di apa namanya, di TikTok. Jadi teman-teman juga tetap harus manfaatin SEO yang di Google-nya itu. Teman-teman harus pakai itu karena jangkauan pasarnya teman-teman nanti bisa jadi lebih luas gitu. Tergantung targetnya teman-teman mau ke siapa gitu. Di TikTok juga itu harus pakai SEO juga ya teman-teman, bisa pakai SEO juga gitu. Nih, kalau menurut aku sih masing-masing punya targetnya sendiri karena behavior tiap orang kan beda. Kayak misalnya kalau aku lebih suka ulasan yang bentuk tulisan daripada video, lebih nyari di website daripada di TikTok. Bahkan aku salah satu orang yang nggak punya TikTok. Jadi buat sebagian orang tulisan di website itu masih relevan. Nah, benar banget. Tadi juga aku udah jelasin kalau memang di TikTok itu kan memang anak-anak muda yang memang dia tuh pakai TikTok. Tapi kalau di website itu memang eh, orang-orang yang memang udah berumur kayak orang-orang tua kita dan mungkin orang-orang yang nggak punya TikTok gitu. Jadi memang apa namanya, setiap platform itu punya apa namanya, bedanya sendiri-sendiri gitu. Waduh, aku berumur nggak berumur gitu ya teman-teman. Maksudnya kan ada beberapa orang yang nggak pakai media sosial TikTok gitu. Intinya gitu. Intinya ya kalau misalnya kita emang fokus di TikTok ya kita juga harus ini juga harus memanfaatkan si websitenya itu gitu. Jadi kalau kita udah kalau kita udah jual produk kita di TikTok jangan sampai websitenya juga itu berhenti gitu. Kalau bisa dua-duanya jalan biar apa namanya, bisnis kita semakin berkembang gitu. Itu Kak Zaidi tadi. Oke, bentar tadi kayaknya ada komen yang kelewat. Kalau buatku kayak diimbangi belajar keduanya Kak, soalnya selain branding di sosmed, pengembangan website lebih nyaman. Dibaca juga lebih dibutuhin sampai sekarang. Iya, betul banget. Oke Kak, makasih. Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi? Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi bisa langsung di grup. Nanti aku jawab juga di grup.
atau setelah apa namanya, atau di pertemuan ke depannya bakal aku jawab kayak tadi pertanyaannya Kak Rifa. Sejauh ini udah paham sedikit Kak, gitu. Mantap. Sejauh ini aman Mbak, gitu. Oke, yang lain aman juga ya, berarti ya. Aman, udah. Oke, aku stop share. Oke, udah pada aman, insya Allah. Oke, Kak Aryo, ada yang mau disampaikan nggak untuk kelas hari ini? Gimana kelasannya hari ini? Gimana Kak? Gimana kelasnya hari ini? Gimana teman-teman kelasnya hari ini? Mantap. Seru, Mantap, oke. seru Kak. Jadi ntar kita nih kelas terakhir tanggal 7 ya berarti ya, Kak Santi. Iya, Jamnya betul jam berapa? tanggal 7. Jam 7 apa jam 8 nih maunya? Aku tergantung teman-teman. Aku insya Allah bisa semua. Jam 7 dan juga jam 8. Ini jam berapa nih maunya nih? Jam 7 aja kayaknya Kak. Jam 7 lagi ya, oke. Siap. Jam 7 oke. Biar gak kemalaman ya. Betul. Oke. Siap, jam 7 tanggal 7 ya. Pas banget tuh. Betul banget. Oke, udah langsung aja ditutup ya Kak Aryo. Ada yang mau disampaikan lagi? Udah sih gitu aja. Semangat semuanya buat yang ngerjain tugas. Kemarin aku baru cek tugas-tugasnya. Yang copywriting bagus-bagus banget. Iya, keren-keren banget kalian. Mantap. Hmm. Oke, terima kasih udah ikut kelas hari ini. Eh, Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai ketemu di perjumpaan kita selanjutnya. Jangan lupa isi absen ya. Iya, Kemarin siapa jangan banyak lupa ya banyak teman-teman. banyak yang nggak ngisi absen. Katanya kemarin kelongkap. Iya, betul. Terima kasih teman-teman antusiasmenya pada malam hari ini. Ke-excitednya teman-teman pada malam hari ini. Semoga besok teman-teman juga masih semangat ya buat menerima materi. Terima kasih. Sama-sama teman-teman. Sekarang waktunya teman-teman istirahat. Untuk kelas hari ini nggak ada tugas. Dan siap-siap untuk kelas berikutnya. Teman-teman dapat tugas. Siap-siap aja ya teman-teman. Oke, selamat beristirahat teman-teman. Aku tutup ya, karena tadi aku juga buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.